Selamat kita kembali bertemu dan berkumpul pada saat tanpa terasa kita udah masuk di bulan yang ke-7. Wow, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun-tahun hidup ini seperti mimpi saja. Tapi kita bersyukur kita semua boleh kuat, ibu-ibu, boleh sehat, boleh bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Amin. Tuhan, hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang bertemakan atau berjudul yaitu Tuhan Yesus sumber mujizat. Ya, ibu-ibu bisa lihat nggak di HP-nya masing-masing? Bisa lihat ya. Oke, Tuhan Yesus sumber mujizat. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam Markus 1 ayat 3. Markus, kita akan sama-sama baca, yaitu Markus 1 ayat 31. Sudah ketemu ibu-ibu? Sudah? Markus 1 ayat 31. Ya, sama-sama yuk kita baca. 3, 4. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Perempuan melayani mereka. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu seketika itu juga lenyaplah demam. Ya, dan perempuan itu langsung melayani rombongan Yesus. Nah, ibu-ibu yang cantik kekasih di dalam Yesus Kristus, rindukah kita semua yang ada di dalam ibadah lewat Zoom ini mengalami mujizat? Rindukah mengalami mujizat? Pasti semua kita merindukan mujizat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau kita semua rindu, ibu-ibu, mari kita undang ya Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Ya. Karena di mana ada Yesus, di situ selalu ada mujizat. Ya. Jadi kalau kita undang Yesus ada di dalam rumah kita, pasti ada mujizat, pasti ada kesembuhan, pasti terjadi pemulihan, dan pasti berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dan perkara-perkara besar lainnya pasti Tuhan Yesus menyatakan. Ya. Karena di awal pujian tadi kita sudah menyanyikan, aku percaya ada mujizat. Dan mujizat itu pasti akan ada di rumah kita masing-masing. Kuncinya undang Yesus datang di rumah kita masing-masing. Haleluya. Dan saya percaya hari ini di rumah kita masing-masing kita undang, tak kala kita beribadah, kita undang Yesus dan yakin Yesus ada di rumah ibu-ibu masing-masing. Dia hadir, ya. Dia akan menyatakan mujizat, dia akan menyatakan kesembuhan, kesembuhan secara ekonomi, kesembuhan secara jasmani, terjadi pemulihan dan berkat-berkat janji Tuhan tergenapi nyata bagi kita semua. Haleluya. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjut. Saya akan memberi 2 contoh kasus, ya, 2 contoh kasus saat Tuhan Yesus hadir dalam rumah seseorang, sesuatu pasti terjadi, ya. Contoh 2 kasus, tak kala kita mengundang Yesus masuk ke rumah kita masing-masing, ya. Dan saya percaya juga lewat contoh ini akan menjadi kunci pelajaran bagi kita semua. Haleluya. Yang pertama, Yesus datang ke rumah Sakius. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Ya, ibu-ibu yang sudah dapat boleh baca. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Amin. Ya. Ini kala Yesus datang ke rumah Zakheus terjadi pemulihan. Ya. Kala itu Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakheus, seorang pemungut cukai itu, kala Yesus datang ke rumahnya, dia sadar, dia bertobat. Dia ingat akan apa kehidupannya yang lama. Terjadi pemulihan, ya, kita lihat ya, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Zakheus itu terkenal orang pendek, ya. Saking pendeknya dia rindu melihat Yesus sampai naik pucuk pohon. Ya. Nanti kalau ibu-ibu diizinkan Tuhan tahun depan bisa ke Israel, ibu-ibu bisa bertemu dengan pohon yang dimana Zakheus naik pohon itu, ya, sedang pohonnya besar banget, udah ribuan tahun, besar banget, dan dipagar, ya, puji Tuhan, ya. Nah, ibu-ibu, Zakheus mengalami titik balik dalam kehidupannya, yaitu pertobatan terjadi dan hidup Zakheus diubahkan sehingga ia berkomitmen kepada Tuhan. Jadi tak kala Yesus datang ke rumahnya, terjadi yaitu kilas balik, ya, kehidupan Zakheus, kemudian dia bertobat, dan kemudian hidupnya diubahkan, dia berkomitmen kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwanya. Ya. Nah, kita akan masuk yang kedua, yaitu Yesus datang ke rumah Bapak Simon Petrus. Ya. Kita buka di dalam Markus 1 ayat 30. Ya, seorang boleh baca lagi, atau kita baca sama-sama aja yuk, ibu-ibu, lihat di HP-nya, di slide. Markus 1 ayat 30, sama-sama 3-4. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Nah, Yesus datang ke rumah Bapak Simon Petrus. Nah, pada saat Yesus datang, kemudian mereka yang ada di sekeliling ibu mertua Petrus, yuk kita kasih tahu yuk keadaan ibu mertua Petrus. Kemudian mereka sampaikan berita ini kepada Yesus dan apa yang terjadi, ya. Dan Alkitab mengatakan, ibu-ibu, saat Yesus mengulurkan tangannya ke ibu mertua Simon Petrus, seketika itu juga lenyaplah demamnya. Ibu mertua Simon Petrus mengalami kesembuhan secara sempurna. Ya. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Ibu Santi, bagaimana di dalam keadaan yang boleh dikatakan ngeri-ngeri sedap, ya, sedap, ya. Ini istilah dokter. Dokter punya istilah ngeri-ngeri sedap karena seringkali bertemu dengan pasien COVID, ya. Nah, seketika itu juga tak kalah Yesus tahu mertua Petrus sakit, seketika itu juga Yesus langsung mengulurkan tangannya, seketika itu juga lenyaplah demam daripada ibu mertua Petrus. Ya. Nah, dengan sempurna. Apa yang sedang ibu-ibu, ya, alami, apa yang sedang ibu-ibu rindukan, hari-hari ini, ibu-ibu, ya, apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu hari ini, ya, pergumulan apa, doa-doa apa, yakinlah tak kalau kita undang Yesus masuk ke dalam rumah kita, segala sesuatu dimungkinkan akan terjadi. Mungkin kita sedang menghadapi berbagai masalah silih berganti, ibu-ibu, ya. Jangan menyerah pada keadaan, ya. Jangan menyerah pada keadaan. Kalau kita menyerah pada keadaan, iman kita akan lemah, imun kita juga akan drop, dan sehingga membuat kita mengalami kelemahan tubuh. Tetapi apapun yang terjadi, silih ganti masalah problem boleh datang, tetapi kita harus kuat, dan kita jangan menyerah dalam keadaan kita. Sudahkah saudara mengundang Yesus Kristus? Sudahkah kita mengundang? Tak kalah ada masalah silih berganti. Ya, tadi saya katakan kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Nah, kuncinya untuk kita tetap kuat, tetap bertahan, kita harus mengundang Yesus Kristus ada di dalam rumah kita, ada di dalam jiwa kita, ada dalam pikiran, dan ada dalam roh kita. Nah,
bangunlah ibu-ibu mesbah keluarga setiap hari, di mana seluruh anggota keluarga berdoa. Ya. Jadi untuk mengundang Yesus ada di dalam rumah kita masing-masing, kita harus bangun mesbah keluarga setiap hari, di mana seluruh anggota keluarga berdoa, membaca firman Allah, kemudian renungkan firman Allah. Adalah yang teramat baik kalau suami-suami kita, ya sebagai imam, ya di tengah-tengah rumah tangga kita mungkin duduk di kursi atau bikin lingkaran, duduk di lantai, terserah. Kita bangun mesbah keluarga. Kita berdoa bersama, baca firman bersama, kemudian renungkan firman Allah itu. Serta kita harus menaikkan puji-pujian bagi Dia. Kita harus mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena ini merupakan cara untuk mengundang Yesus hadir di rumah kita. Jadi cara mengundang Yesus hadir di rumah kita, yaitu kita harus bangun mesbah keluarga setiap hari. Yaitu kumpulkan seluruh anggota keluarga dan minta suami sebagai imam untuk memimpin kita, yaitu berdoa, baca firman Allah, kemudian baca firman Allah bergantian, ya. Kemudian kita renungkan firman Allah, apa yang kita dapat lewat pembacaan firman Allah hari itu. Kemudian naikkan pujian, penyembahan, kemudian naikkan doa syafaat. Dan kita percaya Allah akan menyatakan kemuliaannya jauh lebih baik dari hari-hari yang akan datang. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tapi kalau kita bangun mesbah keluarga, kita percaya semua seisi keluarga kita pasti tetap kuat, sehat, dan menikmati lawatan Allah yang luar biasa. Ya. Dalam Matius 18 ayat 20, kita akan sama-sama baca, ya. Matius 18 ayat 20, ya. Sama-sama yuk ibu-ibu, 3-4. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ya, waktu kita bangun mesbah keluarga, 2 atau 3 orang kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakinlah di situ Aku, Yesus, hadir di tengah-tengah himpunan kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita akan baca Mazmur 133 ayat 3b. Tak kala kita bersepakat 2-3 orang berkumpul, membangun mesbah keluarga, berdoa, memuji, muliakan, baca firman, renungkan firman Allah, dan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Yuk sama-sama baca ayat 3b dari Mazmur 133. 3-4. Sebab sanalah Tuhan memberitakan berkat, amin, kehidupan untuk selama-lamanya. Wow. Tak kala kita bangun mesbah, tak kala kita berdoa bersama, baca firman bersama, merenungkan firman Allah bersama, mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, dan apa yang terjadi? Firman Allah katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Wow, luar biasa. Tuhan perintahkan berkat, ya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, bukan waktu satu hari itu kita bangun mesbah keluarga, tetapi tak kala kita terus membangun, Tuhan katakan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya untuk setiap kita. Ya, katakan haleluya. Haleluya. Jika Tuhan, ya ibu-ibu, ya, jika Tuhan melawat keluarga kita, kehadirannya pasti akan membawa perubahan. Ya. Perubahan apa yang terjadi? Mengubah yang sakit menjadi sembuh. Katakan amin. Amin. Mengubah yang buruk menjadi baik. Kemudian mengubah yang mustahil menjadi ya dan amin. Ya. Jadi sebab itu kita ibu-ibu harus izinkan Tuhan melawat keluarga kita. Izinkan Tuhan Yesus hadir di dalam setiap hari, ya, lewat kita membangun mesbah keluarga.
dan pasti akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Perubahan yang sakit menjadi sembuh, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang mustahil menjadi ya dan amin. Ya, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, kita lihat ayat yang terakhir, ayat 20 dari Wahyu pasal 3. Ya, sama-sama kita baca. 3, 4. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Jadi Yesus, lihat gambar, Yesus itu ada di depan. Ya, depan, kita ada di dalam, ya. Jadi aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, tak kala Yesus berdiri di muka pintu dan kita yang mendengar suaranya, kita buka pintu, itu sebabnya kita selalu kita yang harus buka hati kita yang buka, ya kita buka. Manakala kita buka, kita mendapatkan Yesus masuk dan Yesus akan membuat mujizat di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga kita setiap hari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagaimana firman Allah hari ini, Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dan mujizat itu akan terus nyata bagi setiap pribadi kita. Haleluya. Saya kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah.